Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah dasar-dasar metode penelitian. Kali ini saya akan membahas tema metode penelitian. Sebelumnya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini yaitu lokasi dan waktu penelitian, populasi sampel dan teknik sampling, sumber data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan variabel penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini penting dilakukan. Misalkan Anda lokasinya di Slawi, mau meneliti tentang sekolahan yang notabene terpencil dari keramaian kota. Berarti Anda harus mencari di lokasi Tegal Selatan misalkan ya. Oh, ternyata di situ tidak ada. Di Tegal Selatan itu sekolah-sekolah semuanya sudah modern. Anda harus pergi keluar kota berarti. Bagaimanakah? Nah, misalkan itu ya, Tegal sudah modern semua sekolahannya. Apakah Anda harus keluar kota? Kalau sekiranya lokasinya memungkinkan, jangkauannya itu memungkinkan, ya, waktu penelitiannya memungkinkan, ya silahkan saja. Ya, silahkan saja. Akan tetapi kalau tidak memungkinkan, ya, akses ke sananya itu jauh, ya, harus melewati rintangan dan tantangan misalkan, itu lebih baik jangan ya. Anda orang Slawi ya di sekitar Slawi saja dulu ya kalau ada. Tapi kalau tidak ada itu ya memang harus keluar kota ya silakan. Tapi dengan catatan harus efisien waktunya karena pengerjaan skripsi itu idealnya dilaksanakan 3-5 bulan. Misalkan 1 bulan Anda untuk mengurus proposal, 2 bulan berikutnya Anda harus mengurus skripsinya. Ya paling minimal itu 3 bulan. Dalam 1 semester 6 bulan itu Anda harus mengerjakan skripsi. Ya. Paling cepat itu ya 3 bulan lah. Nah, dalam waktu yang sesingkat itu, silakan Anda kalkulasi sendiri. Jika sekiranya lokasi waktunya itu memungkinkan, silakan. Tapi jangan terlalu subjektif ya. Misalkan begini, Anda rumahnya di Slawi, ngajarnya di Slawi juga, sudah ngajar di SMA Slawi. Mau melakukan penelitian di sekolah Anda itu sendiri, yaitu sah-sah saja. Cuma nanti hasilnya terlalu subjektif. Ya, terlalu subjektif. Anda tidak merasa riskan, ya, merasa dilematis ketika harus mengungkapkan sesuatu yang negatif dari sekolahan tersebut. Itu biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Maka idealnya itu ya memang jangan meneliti di tempat Anda itu sendiri. Dan tapi jangan terlalu jauh ya. Yang jangan terlalu jauh yang sekiranya lokasi atau tempatnya itu bisa dijangkau sesuai dengan waktu yang efisien. Tapi jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan maksudnya yang penting ada di sekolahan terdekat di sekitar Anda. Ternyata sekolah terdekat, nah, kan di tangga desa Anda, itu tidak ada masalah di situ. Ya jangan kemudian Anda membuat-buat masalah ya. Jangan membuat-buat masalah. Yang penting penelitian itu kan harus ada masalahnya dulu ya. Kira-kira ada masalah apa di sekolahan tersebut. Baru kemudian mempertimbangkan waktu. Sampling. Populasi adalah keseluruhan jumlah objek yang akan diteliti ya, populasi. Ini jumlah objek atau subjek lah ya.
segala sesuatu yang ingin diteliti itu ya. Nah, sampel itu sebagian dari populasi. Nah, teknik samplingnya nanti saya akan ajari bagaimana cara menentukan sampel. Yang jelas saya terangkan dulu tentang sampel ya. Sampel itu ada dua, probability sampling dan non probability sampling. Pada intinya yang probability sampling itu menentukan sampel secara acak. Nah, sampel random sampling, penentuan sampel secara acak. Nah, meneliti di sekolah tertentu, kelasnya ada 7. Ya, Anda mengambil di kelas A, B, C, D, E, F, G misalkan ya. Itu tidak harus di A, B, C. Tidak harus masing-masing sekelas. Bisa diambil A, B, C-nya saja. Tapi kalau sistematik itu harus diambil semua per kelasnya, A, B, C, D, E, F, G itu ya, perwakilan. Kalau stratified random sampling sudah mulai ke spesifikasi tingkatan anak-anak didiknya yang ada di dalam per kelas itu. Cluster itu, kalau cluster sudah masuk ke kelas-kelas ya, perwakilan dari per kelompok ya, hampir sama dengan systematic random sampling ya. Kalau multi-stage sampling itu tingkatan yang terstruktur ya. Kalau di satu sekolah tersebut mau diambil sampelnya ya dari kelas 1, 2, 3. Masing-masing kelas 1 diambil kelas tertentu, dan dari kelas tertentu itu diambil anak yang tingkatan prestasinya tinggi, sedang, dan rendah. Itu multi-stage sampling. Tapi intinya acak ya, tidak seperti non-probability sampling. Non-probability sampling itu tidak acak, tapi berdasarkan kemauan si peneliti atau realita yang ada. Maksudnya realita yang ada itu, kalau di purposive sampling ya, itu teknik sampling yang cukup sering digunakan oleh metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Pokoknya suka-suka peneliti, begitulah ya, suka-suka peneliti. Kalau accidental sampling itu ketika peneliti menemukan suatu masalah dalam sekolah tersebut, misalkan kekerasan pada anak di sekolah tertentu, ya udah yang dijadikan sampel itu yaitu, tanpa harus mencari-cari kekerasan yang lain di sekolah lain ya. Pokoknya itu yang menjadi sebuah accidental sampling. Kalau kuota sampling itu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Ini yang suka-suka itulah ya. Kalau snowballing sampling, teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi ya. Maksudnya metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Contohnya begini, Anda sudah menentukan sebagai peneliti sampelnya siswa kelas 7A. Setelah Anda tanya-tanya dengan kelas 7A, ternyata ada hal yang menarik yang sekiranya Anda itu mau menelusuri lebih jauh di kelas 7A itu siswa tertentu. Nah, siswa yang nilainya prestasinya tinggi. Ada 10 misalkan. Setelah Anda tanya siswa yang prestasinya tinggi itu 10 anak itu, ternyata ada hal yang menarik lagi. Apa? Siswa yang berprestasi tapi dari keluarga yang menengah ke bawah. Nah, itu Anda tanya itu yang siswa berprestasi tapi menengah ke bawah. Terus jadi selalu snowball. Snowball itu kayak logikanya itu sistem salju ya, salju yang digelindingkan dari atas kemudian terus sampai ke bawah. Sampel jenuh itu lebih mudah lagi. Berapapun populasi yang ada di suatu objek tersebut, ya itulah langsung dijadikan sampel. Di sekolah tertentu, di SD ya misalkan saya, atau di SMA, jumlahnya ada 130, ya udah 130 itu dijadikan sampel semua. Meskipun seharusnya secara ideal itu, kalau
populasinya itu sudah di atas 100, itu ya harus melakukan teknik sampling ya. Nah, harus melakukan teknik sampling. Tapi kalau mau semua silahkan. Kalau di bawah 180, itu harus diambil semua ya. Nah, ada lagi yang mengatakan kalau di bawah 30 itu harus diambil semua. Tapi kalau di atas 30 boleh boleh melakukan teknik sampling itu. Ini salah satu rumus sederhana dalam pengambilan sampel. Rumus ini nanti yang akan saya gunakan ya. Saya lanjutkan dulu. Sumber data. Ya, sumber data ada dua, primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data, ya, ada observasi, yaitu participant observation. Itu seorang peneliti ikut berpartisipasi. Ya. Misalkan dalam penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas itu nanti akan saya bahas berikutnya. Penelitian yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kalau Anda seorang mahasiswa, ya Anda harus bisa menjadi partisipan. Wawancara ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau Anda mau wawancara, biasanya sudah ada pertanyaan yang tercatat di kertas misalnya. Ini struktur. Kalau tidak struktur itu, Anda asal ngobrol saja dengan pihak sekolah. Angket ya terbuka, tertutup. Terbuka itu ya diserahkan ke semuanya ke responden. Kalau tertutup itu ya hampir seperti wawancara tapi tidak struktur ya. Tidak tertulis di dalam sebuah kertas. Kalau dokumentasi ada langsung dan tidak langsung. Langsung itu berarti Anda memoto sendiri, melihat sendiri kemudian dipoto. Kalau dokumentasi itu tidak langsung misalkan ya, yang tidak langsung. Anda dapatkan datanya dari sekolah tersebut yang sudah ada sejak dulu. Instrumen penelitian adalah alat pada waktu peneliti menggunakan metode. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Variabel, ada variabel bebas, variabel terikat ya. Ini saya terangkan dulu secara umum ya. Sebenarnya ini materi di semester selanjutnya ya, di metode penelitian. Tapi saya singgung sedikit bahwa jenis variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Karena variabel bebas itu, misalkan ini contoh penelitiannya, tingkat jumlah anak yang berpengaruh dalam kebahagiaan rumah tangga. Nah, variabel bebas, intinya terikat itu rumah tangga. Terikat itu sesuatu yang tidak bisa diotak-atik lah, cara mudahnya. Kalau kebahagiaan rumah tangga itu kan faktornya banyak. Ada jumlah anak, bisa faktor ekonomi, bisa faktor KDRT, bisa. Nah, intinya yang ini. Nah, yang bebas itu ini jumlah anak misalkan. Nah, ini bebas terikat. Ini variabel ya. Variabel itu sesuatu yang ingin Anda teliti. Apa saja yang ingin Anda teliti ya. Poin-poinnya ya. Oke, saya langsung saja kembali ke penentuan sampel menurut Slovin ya. Ini rumusnya. Ya, N sama dengan N besar bagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. N kecil ukuran sampel, N besar populasi, E itu persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Jadi E itu kesalahan, perkiraan kesalahan yang terjadi. Ini sudah ditentukan ya, sudah ditentukan dari sebuah kesepakatan penelitian. Biasanya ada yang 1%, 5%, 10%. Baik ya, kita mulai. Contohnya tadi 150 populasinya, kemudian taruh kesalahannya 10%. Nah, teknik samplingnya kita harus menggunakan rumus yang ada di Excel. Rumusnya adalah, pertama harus ada sama dengan N besar itu populasi 150 atau di A4, kemudian per atau dibagi kemudian bagi, kita kasih kurung 1 plus ditambah
plus N lagi kan, N besar berarti A4 lagi, kemudian dikali, kali itu bintang, kalau di keyboard itu angka 8, kemudian buka kurung lagi, setelah buka kurung N lagi ya, maaf, taraf kesalahannya 10%-nya itu, kemudian dikurung, tutup kurung. Nah, taraf kesalahannya kan E kuadrat tadi ya, E kuadrat. Kita kuadratkan. Kalau kuadrat tandanya itu simbolnya, nah, kalau di keyboard angka 6, keyboard saya. Kuadrat 2. Kemudian tutup, baru kita enter. Nah, 60 kan. Tadi ada 1000. Nah, kalau sudah berbentuk rumus seperti ini enak. Anda tinggal copy saja ya. Anda tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah ya. Oh maaf, ininya diganti ya. 10. Nah, itu ada 91. Nah, kalau kita mau menggunakan 150 tapi kesalahannya 5%, berarti sampel yang harus Anda gunakan adalah 109. Ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini salah satu pengambilan sampel menurut Slovin ya. Anda bisa belajar pengambilan sampel menurut tokoh-tokoh yang lain yang lebih panjang penjelasannya. Itu tapi nanti di mata kuliah yang lain ya. Kalau bukan di metode penelitian, berarti di statistik. Kalau di statistik itu pasti diajarkan. Malah ada yang lebih mudah lagi sekarang. Pakainya aplikasi SPSS atau aplikasi yang lain, tinggal Anda memasukkan datanya, sudah langsung muncul ya. Tidak membuat ribet seperti ini. Tapi ini saya ajarkan biar lebih memahami dulu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.